Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ada berbahasa, ada berbicara. Itulah keterampilan berbahasa. Bertemu lagi di Pandirwara, bukan sekedar pandir biasa. Nah, kata orang tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Nur Fitrianti. Saya Kristianto Netanya. Dan saya Sutikno. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana lika-liku menjadi mahasiswa di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Namun sayang sekali hari ini kita harus bertiga karena satu teman kita sedang katanya pergi berlibur nih teman-teman. Sayang sekali ya. Nah, langsung saja nih. Aku mau bertanya kepada kedua teman saya yang ada di kanan dan di kiri. Bagaimana sih cerita kalian memilih program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di bangku perkuliahan? Mau dari siapa dulu nih? Kayaknya Sutikno aja. Iya, Sutikno. Silakan Sutikno. Agak sulit ya. Agak sulit. Bagaimana ceritanya? Awalnya tuh aku mencari program studi yang memang sastranya sastra murni, sastra Indonesia saja, bukan pendidikan. Tapi karena adanya itu, jadi ya pilih itu. Dan minat itu karena aku kan pernah tuh ada baca-baca puisi yang bagus, jadi minat ingin belajar di situ. Dan sepertinya mudah gitu. Ternyata tidak. Seperti itu. Iya. Kalau dari Kristianto? Oh ya, kalau dari aku juga sebenarnya sama. Waktu SMA kan lulus pendaftaran di universitas. Jadi saya milihnya ada dua program kan awalnya. Yang pertama itu ada jurusan pendidikan bahasa Inggris dengan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, saya melihat awalnya kalau bahasa Indonesia nih waktu SMA tuh kelihatan mudah, jadi ya ambil bahasa Indonesia aja. Gitu. Terlihat mudah sih. Terlihat mudah, ternyata Iya, susah juga. Susah juga. Kalau Ikut sendiri gimana? Iya, jadi ceritanya lumayan panjang guys. Jadi awalnya itu dari saya TK sampai SMA kelas 11. Jadi awalnya itu ingin kuliah di bidang kesehatan dan waktu itu pengennya jadi dokter. Tapi entah mengapa waktu itu akhirnya memilih program studi. Sebenarnya ada juga dari orang tua yang ngasih masukan, gimana kalau ikut program studi yang pendidikan dan guru, seperti itu. Jadi sebenarnya agak jauh ya, awalnya ingin kesehatan dan sekarang jadi keguruan. Awalnya merasa terbebani karena ya tidak sesuai dengan keinginan. Namun semakin kesini akhirnya program studi itu jadi hal yang paling saya sukai dan paling saya cintai, seperti itu. Iya, jadi awalnya itu ingin kesehatan sebenarnya. Nah, kemudian nih teman-teman, aku mau nanya, sebenarnya waktu kalian masuk ke program ini sempat dipandang sebelah mata tidak sih? Dari sebenarnya dipandang sebelah mata sih iya. Semenjak dari SD, SMP sampai SMA itu teman-teman saya, termasuk saya sendiri itu memandang kalau bahasa Indonesia wah mudah banget gitu. Iya. Mudah banget dikerjain. Jadi setelah ulangan kan ngeliat nilai itu. Nilainya tinggi daripada mata pelajaran lain. Jadi ya, anggap enteng aja. Terus akhirnya ya seperti itu. iya. Kalau dari Sutikno? Kalau dari aku ya bisa dibilang iya dipandang sebelah mata ya. Dan ada beberapa orang yang nanya kenapa nggak program studi ini aja yang mungkin lebih nanti di masa depan lebih bagus prospeknya gitu. Tapi ya emang ini yang dipilih ya sudah. Kira aja apa kata orang gitu. Terus dari teman-teman menanggapi sisi
bahwa bahasa ini dipandang sebelah mata, gimana menanggapinya? Wah, sulit sih kalau udah tertanam pemikiran kalau bahasa Indonesia itu mudah. Kan kata mereka biasanya, wah bahasa Indonesia mudah ini gara-gara kita ngomong bahasa Indonesia. Nah, jadinya mereka kayak ya udah gitu, sudah kayak susah lah gitu menanggapinya. Kalau Sutikna? Aku ya itu tadi nggak terlalu mikirkan apa kata orang ya. Menurut mereka mudah ya udah gitu mereka. Karena mereka nggak menjalani seperti kita gitu, jadi ya biar aja dah. Iya, agaknya cerita-cerita teman ini sama yang seperti saya alami, karena waktu itu ada ya segelintir orang-orang yang menganggap bahwa mengapa harus bahasa Indonesia, mengapa tidak mengambil program studi yang lain yang konon katanya prospeknya lebih menjanjikan dibanding bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau dari saya pribadi menanggapinya ya kembali lagi ke pilihan masing-masing, hak setiap orang untuk memilih jalan yang ingin dia tempuh seperti itu. Dan jujur sempat sedih juga karena ya itu tadi dianggap dipandang sebelah mata, padahal kalau kita telisik lagi lebih jauh, program studi pendidikan bahasa itu bukan sekadar belajar ibu bapak budi juga, tapi jauh belajar tentang bahasa itu bagaimana, kesalahan berbahasa itu bagaimana, dan tentunya menjadi tantangan bagi kita sendiri ya teman-teman. Menggalakkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan sampai semester 5 ini kita sering salah-salah. Banyak salahnya. Iya, ternyata tidak semudah itu teman-teman. Ya. Masih banyak celah. Iya, betul sekali. Nah, kemudian nih teman-teman, bagaimana sih proses kalian selama kuliah? Sulit tidak ketika harus masuk ke program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia? Dari Tikno dulu. Kalau dari aku agak sulit sih. Tidak nyangka gitu loh. Kira kan ya emang mudah, cuman kayak belajar puisi, membuat puisi atau membuat pantun gitu kan. Ternyata masih ada banyak hal gitu yang kayak perbaikan kata, terus tentang seperti apa berbicara dan apa itu hubungannya berbahasa dengan lingkungan sekitar gitu. Jadi agak sulit sih prosesnya. Berat katanya. Kalau dari Anto, Kristianto? Kalau dari saya sendiri juga ya gara-gara ngelihat dari awal kalau bahasa Indonesia mudah, setelah masuk wah banyak sekali rintangannya gitu. Ngelihat judul mata kuliahnya aja sudah kayak gimana gitu, kayak sempat asik sebenarnya sih awalnya. Tapi setelah dipelajari lama-lama wah iya ya, ternyata bahasa itu ternyata sulit sebenarnya. Apalagi kayak ada contohnya linguistik itu kayak matematikanya bahasa gitu. Iya, betul. Dan terkadang kata-kata yang dulunya kita anggap baku benar, ternyata itu salah. Contohnya seperti silahkan, kemudian penggunaan kata di yang dulunya kita anggap benar ternyata salah ya teman-teman. Dan itu kita ketahuinya ketika duduk di bangku perkuliahan seperti itu ya. Kalau didengar-dengar nih cerita teman-teman, saya mengambil kesimpulan bahwa ya bahasa Indonesia, prodi pendidikan bahasa Indonesia katanya sulit. Nah, lantas bagian senangnya itu di bagian yang mana? Kalau dari Kristianto? Kalau dari aku sendiri, bagian yang paling bikin saya senang atau yang bisa bikin saya teringat-ingat yaitu linguistik umum. Itu adalah bagian pembelajarannya emang awalnya susah, tapi karena penjelasan dari dosennya itu menarik, jadi saya telusuri itu lebih jauh dan puji Tuhan saya mendapatkan nilai B+. Alhamdulillah, harus disyukuri. Nah, tadi kita sudah mendengar dari Kristianto nih tanya
bagaimana perasaan senang ketika duduk di bangku perkuliahan khususnya di program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan setelah ini kita akan mendengar cerita mengasyikkan dari Sutikno. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di ULM Channel. Baik, terima kasih teman-teman, kembali lagi dalam program Pandirwara. Tadi kita sudah mendengarkan pendapat dari Kristianto Netanya bagaimana perasaan ya asik-asik nih ketika berada di program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, selanjutnya kita beralih ke Sutikno. Nah, bagaimana perasaan senang Sutikno ketika bisa berada di program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Senangnya ya? Senang, ya. Banyak sih sebenarnya, sebenarnya tahu lah lebih dalam lagi bahasa Indonesia itu seperti apa kan. Sebelumnya cuma tahu sebatas puisi, pantun, dan cerita, mungkin itu aja. Terus kalau dari matkul sendiri aku lebih suka tuh ada namanya matkul apresiasi sastra. Nah, di situ kemarin tuh ada yang namanya praktek tampil drama. Nah, di situ aku dapat pengalaman baru gitu, kayak seperti apa sih jadi pemeran, seperti apa sih jadi sutradara, seperti apa sih pokoknya merancang sebuah drama itu, nah untuk ditampilkan ke pemirsa, ke masyarakat gitu, ke orang-orang. Itu sih yang paling asik dari aku. Nah, itu kalau dari Sutikno. Kalau dari Kristianto, mata kuliah apa yang paling melekat? Kalau soal mata kuliah juga saya drama, karena saya di situ aktor. Oh, aktor. Iya, aktor. Saya aktor ya. Kebetulan saya aktor dan sutradaranya itu Sutikno. Nah, Lagi-lagi ternyata sekawan. Sekawan. Lanjut. Jadi waktu itu saya kan emang gimana ya? Awalnya memang demam panggung tuh. Jadi saya belajar menjadi aktor itu seperti apa, dan saya itu ingin mengatasi rasa gugup saya sebagai orang yang tampil di depan umum. Jadi sebenarnya saya ini demam panggung. Jadi karena belajar menjadi aktor untuk drama, saya jadi ya awalnya agak kesulitan sih, apalagi dalam hal menghafal naskah. Nah, itu. Jadi itu sudah saya lalui dan akhirnya puji Tuhan bisa saya lalui. Jadi momen yang sangat-sangat membuat saya teringat terus. Sangat melekat tentunya ya. Nah, kemudian bagaimana perasaannya ketika harus sekelompok, Kristianto dengan Sutikno, Sutikno dengan Kristianto, bagaimana perasaannya ketika harus sekelompok? Senang sih sebenarnya, soalnya emang saya akrabnya dengan Sutikno. Kalau dari Sutikno? Ya sama sih, karena kan sekelompok dengan orang yang sudah akrab tuh lebih nyaman komunikasinya gitu, jadi lebih lancar lah, bisa apa yang kita lakukan tuh agak lancar gitu. Sepemikiran. Ya bisa sepemikiran juga, jadi enak lah. Nah, kemudian muncul pertanyaan, sebenarnya keinginan kalian masuk ke program studi ini apakah murni dari diri sendiri atau ada dorongan dari orang tua misalkan? Kalau Sutikno? Kalau dari aku, pertama nih, dari aku emang ada, terus dari orang tua juga ada. Kalau dari aku sendiri emang ada keinginan gitu masuk ke Bahasa dan Sastra Indonesia, cuman yang awal itu mencari yang emang murni, bukan pendidikan. Cuma karena tidak ada, dan kebetulan orang tuaku ibu itu menyuruh untuk ya paling tidak jadi guru aja lah gitu. Jadi ya mengambil yang pendidikan gitu. Kalau dari orang tua aku, yang ayah, beliau menyerahkan sama aku aja, mau ngambil apa, yang penting itu kuliah. Iya. Kalau Kristianto? Kalau dari saya, keterpaksaan itu nggak ada, emang dari dorongan dari diri sendiri. Jadi saya memilih program studi Bahasa dan Sastra Indonesia ini karena ya itu mudahnya saja awalnya. Gara-gara mudah,
Jadi menganggap enteng kalau bahasa Indonesia itu mudah, jadi saat masuk ya sulit ternyata. Dan lagi-lagi nih pertanyaan yang muncul, ekspektasi kalian awalnya dengan program studi ini apa? Selain konon katanya mudah, kalau dari Anto gimana? Sebenarnya itu aja sih, sebenarnya nggak ada hal lain. Sebenarnya membuat puisi itu juga mudah karena kan banyak referensi dari Google juga. Membuat cerpen, membuat novel enggak juga sih sebenarnya. Nah itu. Kalau dari Tikno? Ekspektasi itu mudah gitu loh, mau kayak cuman membuat puisi kan. Aku dari awal tadi kayak membuat pantun, mungkin seperti itu cara-cara membuat pantun gitu kan. Ya tapi ternyata kembali lagi dan ternyata tidak hanya itu gitu, dan ada beberapa mata kuliah yang agak memang susah gitu dilalui. Contohnya itu seperti mata kuliah teori sastra, metodologi, dan juga sintaksis yang dijalani semester ini itu agak sulit, menguras pikiran sekali. Energi. Cukup berat untuk memahaminya gitu. Apakah dosen juga mempengaruhi? Kalau menurut aku iya, mungkin cara mengajarnya. Karena kan bagaimana cara mengajar dosen itu, kalau aku sangat penting sih. Cara menyampaikan dosen itu seperti apa, pembawaannya itu bagaimana gitu. Tapi sebenarnya dosen-dosennya itu emang sudah bagus saja, baik gitu loh. Bagus cara penyampaiannya, cuman ya mungkin input dari kita ya. Input dari kitanya udah sih. Mungkin ada PR tentu juga untuk pengajar-pengajar di sana melakukan inovasi-inovasi baru agar mahasiswa tidak bosan katanya. Iya. Kalau dari Kristianto memandang apa tadi? Tentang mata kuliah yang dikira sulit seperti apa? Sebenarnya mata kuliah yang sulit, saya itu termasuk orang yang sulit mengerti dalam sastra. Jadi dari sepanjang semester 1 sampai sekarang saya sulit memahami tentang sastra. Jadi tentang pendidikan itu agak masuk lah sedikit. Oh, berarti kalau dilihat-lihat skripsinya apakah mengarah ke pendidikan? Iya. Pendidikan bahasa. Iya, betul. Kalau Sutikno arahnya kemana? Masih belum tahu. Masih belum tahu. Masih ya di awang-awang. Masih meremang-remang ya. Masih meraba-raba. Nah, kemudian teman-teman muncul pertanyaan, apa sih sebenarnya yang dipelajari dalam program studi ini? Karena kan yang seperti dijelaskan tadi bukan hanya soal Bapak Ibu Budi. Nah, kalau dari Kristianto, apa sih sebenarnya yang dipelajari? Seperti apa? Apa saja yang dipelajari dalam program studi ini yang selama ini Kristianto temui? Saat ini yang saya temui adalah mata kuliah linguistik umum, fonologi, sintaksis, ya banyak sih sebenarnya, coba tidak bisa disebutkan satu persatu. Kalau lupa gitu. Detik, Mbak. Kritik sastra mungkin. Terus, nah itu kritik sastra itu berbicara tentang ya mengkritik sebuah sastra lah, bagaimana kita menanggapi sebuah karya sastra. Terus ada linguistik tadi, dasar-dasar dari berbahasa, dan juga ada sintaksis, itu tingkatan lebih lanjutnya dari linguistik kan. Itu sulit ya. Berarti artiannya dari semester 1 sampai semester 5 kalau di bidang sastra itu ada teori sastra, ada kritik sastra, ada sejarah sastra, apresiasi sastra tadi. Kemudian kalau di bidang kebahasaan ada linguistik umum, ada morfologi, sintaksis, dan kawan-kawannya. Banyak kawannya. Nah, kalau dari teman-teman ada tidak sih pertanyaan yang muncul di kepala yang ingin disampaikan
Kalau dari Kristianto? Pertanyaan yang ingin disampaikan ya? Tidak ada sih. Tidak ada. Kalau dari Sutikno? Pertanyaan maksudnya ini seperti apa? Mungkin yang ingin disampaikan ke Kristianto. Pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ada di kepala ingin dimunculkan. Nggak ada sih, cuma karena kan dari tadi kamu terus nih yang nanya nih, Iya. jadi giliran kamu nih yang jawab. Tentang dari apa nih? berbagai, ya kayak apa saja nih kesulitan di pendidikan bahasa dan mata kuliah apa saja yang disuka dan yang agak sulit dipelajari. Oke, baik, dan itu semua akan saya bahas setelah ini. Jadi teman-teman berdua mohon bersabar, dan setelah ini kami akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di ULM Channel. Baik, saya lanjutkan. Tadi sudah ditanya oleh Sutikno, apa sih yang saya sukai dan tidak sukai di program studi ini. Kalau disukai, tentunya ada beberapa mata kuliah yang saya sukai dan saat ini sedang dihadapi, yaitu mata kuliah jurnalistik. Nah, awalnya saya mengira bahwa program studi ini hanya belajar pantun, tentang puisi, cerpen, ternyata ada bidang jurnalistik. Nah, jadi kan ya teman-teman tahu bidang jurnalistik ini kan tentang berita-berita. Dan tidak jauh-jauh yang saat ini sedang kita lakukan, bagian dari jurnalistik ternyata tentang berita-berita apa yang ingin kita sampaikan, dan hal ini menjadi hal yang saya sukai dan tidak menyangka bahwa ada mata kuliah ini. Kemudian untuk yang tidak disukainya, kembali lagi ada waktu-waktu tertentu mungkin merasa terbebani dengan tugas-tugas. Nah, itu hal yang sering saya tidak sukai. Mengapa ada tugas ini? Karena jujur teman-teman, awal pertama kali kuliah itu dapat tugas tentang teori sastra. Tugas pertama dan nilainya itu anjlok sama sekali. Jauh sekali, yang rankingnya itu 90, saya dapat 50. Nah, itu hal yang paling saya tidak sukai karena ini pertama kali loh duduk di bangku perkuliahan dan nilainya tidak bagus. Nah, itu teman-teman. Iya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin sama tadi, sebenarnya ikut program ini, memilih program studi ini apakah karena keinginan pribadi atau dari paksaan orang tua. Sebenarnya orang tua juga berperan di sini dan diri sendiri juga berperan di sini. Awalnya ya tadi sudah saya ceritakan inginnya kesehatan, akhirnya memilih program studi ini karena dari keinginan saya pribadi. Karena jujur teman-teman, waktu ingin kesehatan kita tahu ya bahwa biayanya itu tidak sedikit. Nah, jadi ya mungkin harus banting setir mencari program studi lain, dan juga ada keinginan dari orang tua seperti itu teman-teman. Ada lagi nih terbersit dalam pikiran nih. Iya. Pertanyaan lagi, Pertanyaannya Iya. lah. pernah nggak sih kalian tuh disuruh buat puisi sama teman kalian karena dia tahu kalau kita tuh dari program pendidikan bahasa gitu, dan dikira kita tuh ahli dalam membuat puisi baik maupun pantun gitu. Pernah nggak sih kalian? Kalau aku sih pernah gitu. Dikira ahli. Sama juga, aku juga pernah dikira, wah Nathan nih masuk pendidikan bahasa dan sastra Indonesia pasti bisa bikin pantun nih. Padahal enggak, kayak ya abal-abal. Kalau dari Tikna, Aku sendiri pernah sih digituin. Cuma ya tidak semua orang sebenarnya ya yang masuk di pendidikan bahasa itu ahli dalam membuat puisi baik pantun. Karena juga kita yang masuk di sini juga baru belajar juga membuat puisi baik pantun yang baik dan benar gitu. Cara mendalam. Ya, Iya. betul. Terus sih gitu. Kalau ikut pernah gitu. pernah waktu itu, dan bukan hanya di bidang puisi, pantun, cerpen, tapi bidang lain, contohnya puara, pembawa acara. Nah, mungkin orang-orang menganggap bahwa anak bahasa itu cakap dalam berbicara atau segala macam. Pernah dikira, ini anak bahasa pasti bisa jadi pembawa acara Jago yang ngomong. yang jago yang bagus jago ya. ngomong.
profesional atau segala macam. Nah, tapi di sisi lain tentunya kita sebagai mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia setidaknya bisalah membuat pantun atau cerpen, karena kan nanti kita jadi guru nih. Terus anak-anak murid kita dapat tugas membuat pantun, cerpen, pasti mereka akan mempertanyakan, emang ibu bisa bikin pantun atau cerpen? Nah, itu lagi. Nah, itu yang jadi PR kita bersama tentunya. Iya. Nah, sebagai penutup nih kira-kira teman-teman, apa sih harapan kalian mengenai program studi ini untuk kedepannya? Dari siapa dulu nih? Dari Tigna. Ya, dari Sutikna. Lagi nih. Ya, silakan Sutikna. Harapannya lah. Ya, Harapannya semoga nih bahasa dilestarikan ya. Bahasa yang baik dan baku tentunya. Terus di program studi kami nanti pasti banyak peminatnya, dan juga pandangan orang-orang yang menganggap bahasa itu mudah tidak ada lagi gitu. Iya. Udah itu aja cukup mungkin. Dari Kristianto. Ya, kalau dari aku juga harapan saya jangan sampai bahasa Indonesia itu dianggap enteng, sulit lah pokoknya. Ya, cuma itu. Itu aja. Iya. Ada tambahan lagi, Sutikna? Tidak ada, mungkin ya itu tadi, gunakan bahasa yang baik dan benar, dan lestarikan bahasa Indonesia. Iya. Nah, kalau dari saya tentunya sama harapannya seperti teman-teman, peminat dari program studi ini semakin meningkat mungkin setiap tahunnya. Kemudian juga ada pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana, bahwasannya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu bukan soal cerpen saja, pantun saja, puisi saja, lebih daripada itu. Dan tentunya sesuai dengan cita-cita di bidang bahasa, yaitu melestarikan bahasa Indonesia, harapannya kami sebagai mahasiswa dapat memenuhi itu semua. Dan mungkin selama di podcast ini kita ada menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baku, ya jangan ditiru. Jangan ditiru tentunya. Belajarlah menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan tentunya kami di sini pun berusaha ya. Masih banyak belajar banyak belajar juga untuk bahasa Indonesia itu tetap lestari, tidak terpengaruh dengan bahasa-bahasa lain yang tidak baku. Dan tentunya kita juga menyesuaikan ya di mana kita berada. Misalkan dengan teman sebaya bisa menggunakan bahasa daerah, kemudian dengan yang lebih tua yang kondisi formal kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Teman-teman ada tambahan lagi? Tidak ada, cukup. Mungkin juga jangan menganggap bahasa Indonesia sulit juga sih sebenarnya. Ada asiknya juga ya kan. Iya, betul. Ada beberapa matkul tuh yang mengasihkan. Tadi contohnya jurnalistik, apresiasi sastra, yang mana lebih banyak ke prakteknya. Itu kalau menurut aku lebih asik sih. Praktek, praktek nggak teori gitu ya. Iya, betul. Dan tentunya kita sebagai mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia bukan merasa si paling benar menggunakan bahasa yang baku, tidak. Kami pun di sini sama-sama belajar juga tentunya. Ada tambahan? Tidak. Cukup mungkin saja. Iya, itulah tadi perbincangan kita mengenai Lika-Liku mahasiswa di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dan tentunya akan ada pembahasan-pembahasan yang jauh lebih menarik setelah ini. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, share, dan subscribe akun YouTube ULM Channel. Saya Nur Fitrianti. Saya Sutikno. Saya Kristianto Netanya. Pamit undur diri. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.